Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dimuliakan, diberkahi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya diajak bergabung Pak Hasanuddin. Masya Allah, Ustaz. Di Lukman ini satu figur yang bukan nabi. Dia bukan siapa-siapa, tapi diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita peroleh dari surah Lukman ini. Ini mengingatkan kita ya, kalau kita baca surah Lukman intinya itu sebetulnya ada di ayat ke-13 ini sampai ayat ke-13 sampai ayat 20 ya. Ayat 13 sampai 20 ini satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat kisah utuhnya itu mulai dari ya wa id qala luqmanu li abi wa id qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduh. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat kaya Bapak Ibu di di dalam Al-Qur'an ini. Ada sosok figur yang bukan nabi tapi dahsyat ya. Seperti Lukman ini, dia bukan siapa-siapa. Bahkan disebutkan dalam eh, riwayat Ibnu Katsir bahwa itu berasal dari apa ya? Oh, figurnya itu pendek tapi hidung mancung. Ya, hidupnya antara masa Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau riwayat dari Ibnu Abbas, Lukman ini profesinya seorang sederhana ya, pencari kayu bakar di Habsyi. Nama lengkapnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu Luqman bin Unaqa bin Sadun. Ya, Luqman ini eh, diabadikan di dalam Al-Quran karena memang memiliki beberapa keistimewaan. Kalau kita lihat, mendalami, menghayati surah Luqman itu ada kurang lebih eh, berapa itu ya, kita bisa ada 15 pelajaran penting dari surah Luqman itu. Yang pertama bahwa Luqman seorang bukan nabi dan rasul, tapi diabadikan namanya menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Jadi ini mengisyaratkan kita bahwa tidak mesti menjadi seorang nabi atau rasul untuk mendapatkan pujian Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran pun juga diangkat kisah surah Al-Kahfi, di situ ada Khidir ya. Min abdina abdun min ibadina, ada hambaku. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah Khidir. Itu, eh, bahkan gurunya Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi itu kan. Ada seorang yang bukan nabi menjadi gurunya nabi dan rasul. Dan salah seorang yang bisa panjang umurnya sampai akhir hayat dunia itu adalah Khidir. Pernah berjumpa Nabi Muhammad juga. Ada Maryam, dia bukan nabi, perempuan, tapi diabadikan namanya menjadi surah Maryam. Jadi jangan kita berpendapat, saya kan bukan nabi. Ya itu kan nabi, kita bukan nabi. Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa.
Belum tentu bukan nabi seperti kita, tapi bukan berarti tidak bisa mengalahkan para nabi. Kalau kita mampu mencapai tingkat martabat ketakwaan lebih tinggi, ya nabi itu kan jabatan struktural, ketakwaan itu jabatan fungsional. Ya, boleh jadi kita lebih baik daripada presiden dari segi kualitas individu. Jadi presiden, nabi, yaitu jabatan. Tapi kedekatan diri dengan Tuhan, ya Allah yang menentukan. Bahkan ada lagi satu perempuan, Surah Saba, menjadi nama juga itu. Ratu Balkis. Bahkan dia bukan seorang, tadinya bukan Muslim. Bukan Muslim. Dia penyembah matahari. Tapi diberikan anugerah Laha Arsyun Azim, pemilik superpower oleh Allah. Dalam Surah Saba itu. Ada kepemimpinannya mendapatkan predikat Baldatun Thayyibah Rabbun Ghafur. Ya, negeri yang penuh kedamaian, penuh pengampunan Tuhan. Itu surah Saba itu, surah 34. Dan juga surah An-Naml, dua surah yang menceritakan tentang Balkis. Jangan memandang enteng orang yang bukan nabi, sebab ternyata banyak orang yang sukses seperti Luqman. Ya, Luqman itu juga banyak lesson learning, pembelajaran hidup di dalam dirinya. Ya, pernah satu saat itu belajar dari pengalaman hidupnya. Ia mengendarai himar. Ini cerita-cerita sekitar Luqman. Anaknya yang menuntun himar. Himar itu lebih kecil dari kuda, tapi biasanya kuat bawa barang. Mau pergi ke pasar, diteriakin oleh orang-orang yang dilewatinya itu orang tua nggak tahu malu ya. Dia enak-enak naik himar, naik kuda, anaknya yang menuntun. Hmm. Akhirnya Lukman itu turun. Nak, kamu jangan menuntun himar, aku yang menuntun. Rupanya masyarakat tidak suka kalau anak itu diperalat oleh orang tuanya. Anaknya naik ke atas himar, dia yang menuntun. Iya. Kemudian diteriakin lagi oleh masyarakat. Masya Allah, orang tua apaan ini? Ya, orang sudah tua begitu disuruh menuntun himar, anaknya enak-enak ya, padahal punya energi kuat. Aduh, gimana ya masyarakat ini? Turun nak, ya begini. eh, aku naik juga. Jadi naiklah Lukman dengan anaknya di atas himar. Wah, diteriakin lagi dalam masyarakat itu. Masya Allah, ini orang nggak punya peri kebinatangan. Masa himar yang kecil begitu dinaiki dua orang? Salah kita nak. Turun semua kita. Jadi dua-duanya menuntun kuda, menuntun himarnya. Diteriakin masyarakat. "Oh, ini orang ini goblok banget ini. Himarnya kok itu kendaraan pengangkut malah dibiarkan jalan sendiri, jalan kaki sendiri. Kenapa nggak dinaikin?" Ya. Jadi salah juga. Nah, disitulah dia memberikan pelajaran terhadap anak. Nah, inilah masyarakat. Aku naik himar, kamu yang menuntun salah. Engkau yang naik himar, aku yang menuntunnya salah juga. Kita naik dua-dua di atas himar, salah juga. Kita turun semua, salah juga. Jadi mendefinisikan sesuatu menurut definisi masyarakat sangat subjektif. Tapi kalau Allah yang mendefinisikan sesuatu, tidak pernah salah, karena dialah
yang maha bijaksana. Ya, itu Luqman. Satu saat, karena Luqman ini akhlaknya baik, diambil menjadi khadam, pendamping raja. Hai Luqman, ambilkan daging yang paling enak di antara, yang paling baik di antara kambing itu. Nah, jadi Luqman eh, mengambil daging lidah dan hati dari kambing itu. Ya. Terus, oh ini yang paling baik. Iya, iya yang mulia. Enak tuh dimakan tuh lidah dengan hati. Kalau begitu, menurut kamu, coba ambilkan daging yang paling buruk di antara daging-daging kambing itu. Diambilkan juga lidah dan hatinya. Loh, kenapa? Tadi yang paling bagus daging itu adalah lidah dan hati. Saya minta kasih lidah, kasih yang paling buruk, kamu juga kasih lidah dan hati. Dia sampaikan ke raja, yang mulia, lidah dan hati ini bisa menjadi paling baik, tapi juga bisa menjadi penyebab paling buruk. Siapa yang mampu memelihara lidahnya dan hatinya menjadi orang terbaik, menjadi paling baik. Tapi siapa yang tidak mampu memelihara lidah dan hatinya menjadi yang paling buruk. Ini surah Luqman. Lesson lainnya buat kita semua. Nah, kalau kita lihat dalam ayatnya, apa-apa yang diajarkan Luqman. Kita lihat, Luqman itu seorang single parent, Bapak. Ini pelajaran buat kita semua para laki-laki. Bahwa tidak mesti yang mengasuh anak itu perempuan. Untuk apa Allah mendemonstrasikan dalam satu contoh. Ada anak dibesarkan oleh seorang single parent. Hanya bapaknya, entah ibunya kemana. Tapi mampu melahirkan anak soleh. Seperti anaknya Luqman. Yang penting kita serius, sungguh-sungguh mengasuh anak. Anak itu bisa menjadi soleh. Sekalipun ia memeliharanya single parent, orang tua tunggal, Luqman. Jadilah anak soleh yang dibadikan dalam Al-Quran, waladun soleh. Mengingatkan kita juga kisah ini kepada Maryam. Maryam itu juga seorang single parent, sendirian mengasuh anak, tapi dengan serius, dengan telaten. Apa yang terjadi? Menjadi nabi, yaitu Nabi Isa malah. Jadi jangan takut menjadi single parent. Asal serius, anaknya bisa saleh. Belum tentu orang yang diasuh oleh bapak ibu lengkap itu lebih saleh daripada anak yang diasuh oleh single parent. Ya kan? Kemudian juga pelajaran yang berikutnya, Nabi apa namanya Luqman mengajari anaknya itu untuk pelajaran bersyukur secara rasional, bukan bersyukur secara emosional. Kita kan bersyukur soal emosional. Bersyukurlah kepada Allah berarti bersyukur untuk dirinya sendiri. Kepada mereka yang tidak mau bersyukur, maka Allah itu mengingatkan mereka bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Puji. Itu kan ada. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu ayat ke-12. Nah, pelajaran berikutnya ya, mengajarkan anaknya akidah secara rasional juga. Mempersekutukan Allah sama dengan mendalimi diri sendiri, nak, dan sama juga mendalimi orang lain. Satu saja Tuhan untuk disembah, menyedot waktu dan energi yang begitu hebat. Apalagi kalau lebih dari satu Tuhan. Jadi tidak manusiawi kalau manusia itu menyembah lebih dari satu Tuhan.
Tidak rasional kalau orang itu menyembah lebih dari satu Tuhan. Satu saja Tuhan disembah, bukan main repotnya, apalagi kalau lebih dari satu Tuhan. Mengapa Tuhan melarang kita menjadi musyrik? Maka itu dalam ayat eh, apa namanya itu berikutnya kan disebutkan di situ kan. Wa itu qala Luqmanu libnihi wa wahidahu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan syirik kepada Allah karena itu syirik itu adalah oh apa ya? Pendzaliman diri sendiri yang sangat besar. Pelajaran berikutnya, ya, yang kelima, berbuat baik kepada orang diawali kepada kedua orang tua. Jadi gini, Lukman menasihati anaknya, latihan untuk berbuat baik kepada orang lain, bahkan latihan untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Latihlah dirinya untuk mengabdi pertama kali kepada kedua orang tuanya. Karena kalau orang tua kita yang super baik itu mengandung, melahirkan, menyusui, membiayai, mempertaruhkan nyawa, tidak mampu kita balas dengan kebaikan, apatah lagi dengan orang lain. Latihan untuk menyembah Allah, mengabdilah kepada kedua orang tuanya. Maka itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, surah Al-Isra itu kan. Ya, Allah menetapkan untuk tidak menyembah selain Allah dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Jadi seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua. Jadi bagaimana bisa berbuat baik kepada orang lain kalau terhadap kedua orang tua sendiri kita tidak bisa berbuat baik? Doktrin pendidikan Luqman luar biasa kan. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Itu surah ke-14 kan. Dan kami perintahkan kepada manusia apa itu ya? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, ya kan? Nggak mungkin bisa berlari kalau orang hamil tua. Yang bertambah-tambah, makin tua makin repot. Dan menyapihnya dalam 2 tahun menyusui itu. Bersyukurlah kepada aku, pada Allah, dan kepada dua orang tua, bapak ibumu maksudnya. Hanya kepada akulah kembali. Jadi itu dinasihatkan kepada anak bahwa tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang lain kalau kedua orang tua kita sendiri kita tidak bisa melakukan. Latihan berbuat baik kepada orang lain, termasuk juga latihan memuja Allah. Latihlah dengan menghormati kedua orang tua. Tentulah ada sesuatu yang tidak sepakat kita dengan keputusan orang tua kan. Karena dia dilahirkan pada masanya dan kita lahir dalam masa yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Tapi mencoba mengerti perbedaan, itu latihan juga untuk mengerti ketentuan Allah. Karena belum tentu apa yang kita yakinkan benar, itu yang baik. Karena Allah lebih tahu. Belum tentu apa yang kita anggap baik sebagai anak, memang itu yang benar. Boleh jadi orang tua punya pandangan berbeda dengan kita, tapi mata batin yang dipakai orang tua biasanya lebih benar dari kita yang sangat subjektif ini. Luar biasa, surah Luqman ini. Nah, kalau kita membaca surat tanpa ada analisis seperti ini lewat-lewat aja tuh, nggak ada hakikat yang bisa kita peroleh. Pelajaran keenam, kita lihat nanti ayat ke-16-nya itu ya. Ajaran eskatologis, artinya ada kehidupan sesudah mati, eskatologis. Dan konsekuensi perbuatan manusia itu nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi ajaran eskatologis ini memberikan pesan betapa perlunya kita mengedepankan kejujuran, keadilan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Itulah yang disebutkan dalam ayat ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard
Ya bihallah innallah latiful habir. Itu kan, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji zarrah, seberat biji atom begitu ya, berada dalam batu atau di langit ataupun di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Pasti dia tahu itu. Allah itu maha halus lagi mengetahui. Jadi pasti tahu yang lebih halus. Wah, gimana anak tidak saleh kalau cara-cara penasehatannya kayak gini. Pelajaran ketujuh ya, kita lihat di dalam surah ke-17. Tanggung jawab dan kewajiban harus diemban. Ajari anak kita bertanggung jawab. Baik tanggung jawab itu kepada Allah, seperti sholat ya, maupun kewajiban kepada lingkungan sosial, lingkungan hidup kita, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya aqimis sholat, tapi jangan hanya sholat. Wa'mur bil ma'rufi, wanha 'anil munkar, wasbir ala ma sabak. Inna dzalika min azmil umur. Enak sekali ayat ini. Saya dulu paling pertama hafal ayat ini oleh orang tua saya itu. Masya Allah. Anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia itu mengerjakan yang baik, cegahlah mereka itu dari perbuatan yang mungkar, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang difardukan, diwajibkan oleh Allah. Ya Allah. Nah, pelajaran berikutnya, ke-8 ya. Budi pekerti luhur lah. Menghindari sifat-sifat yang bisa menimbulkan keonaran di dalam masyarakat. Seperti keangkuhan, kecongkakan, kesombongan. Itu kan racun masyarakat itu sebetulnya. Pendidikan budi pekerti dulu kan ada kan. Pendidikan akhlak. Disinilah mendapatkan legitimasi agama bahwa Allah tidak menyukai orang-orang angku dan sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal adab. Eh, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ada ayat lain. Innaka lan tahrikal adab wa lan tablughal jibala tula, itu dalam surah Al-Isra. Hampir sama redaksinya. Janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia, nak. Jangan membelakangi orang, gak enak tuh. Itu akhlak. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Walatam syifil ardi marahan. Dalam ayat lain itu ada disebutkan. Bersumpah tanah yang kita injak itu kalau kita berjalan angku di atasnya. Nanti kalau kamu mati, aku akan jepit tulang rusukmu seperti begini. Gitu ya. Siapa suruh kamu sombong berjalan di bumiku, di atasku. Nah, itu wala tusair hada kalinasi wala tamshi fil ardi maraha innaka innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan fakhur, membanggakan diri. Itu bapak saya tuh presiden loh. Itu eh, anak saya eh, berpangkat loh, punya jabatan. Oh, itu saudara saya loh. Nah, yaitu sekeliling saya pejabat loh. Nah, itu nggak boleh kita sombong ya. Nah, waqasid fi masyika wa gudud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan apa ya, kalau bersuara itu sederhanakanlah kamu dalam berjalan ya, dan lunakkanlah suaramu. Jadi eh, apa ya namanya, berakhlak santun. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keledai. Nah, itu jangan bersuara seperti binatang, keras, menghina orang tua, nggak ada akhlaknya. Gimana tuh? Hmm. Ini nasihat eh, Lukman untuk kita semua. Nggak boleh ngejek, nggak boleh menghina orang tua kita. Orang tua dalam arti orang tua kandung maupun senior. Nah, pelajaran ke-10 dari surah pendek ini. Jadi spiritual dan kearifan itu juga ada di dalamnya.
Jadi kurikulum Luqman itu dahsyat itu ya. Kalau dirasionalkan itu kompleks itu, komprehensif banget. Ada spiritual kearifannya, penundukan tashir makhluk makrokosmos alam semesta itu ya kepada mikrokosmos yaitu manusia. Ya, dalam kapasitasnya sebagai khalifah harus dipahami lebih mendalam. Ada nanti kita lihat di dalam eh, ayat 20 itu kan pelajaran makrokosmosnya di situ. Jadi orang-orang yang mengingkari peran Allah dalam pendudukan alam semesta kepada manusia itu pasti akan kafir. Jadi seolah-olah yang menjadi khalifah di muka bumi ini tidak ada atasannya lagi Tuhan. Padahal ia memerintahkan kita jadi khalifah, yang memerintahkan kita menjadi khalifah itu Allah. Yang menundukkan alam semesta itu untuk kita sebagai khalifah Allah. Nah, kita kadang-kadang lupa bahwa yang menundukkan alam semesta itu bukan kita sebagai khalifah, tapi Tuhan yang memerintahkan kita menjadi khalifah, menundukkan alam semesta kepada kita. Ini kok lupa Tuhan. Lukman mengajarkan relasi segitiga antara makhluk makrokosmos, makhluk mikrokosmos, manusia, dan Sang Khalik. Jadi alam semesta, manusia, dan Allah. Segitiga konsep tauhidnya yang diajarkan oleh Lukman. Orang kampung, tapi kurikulum pendidikan anaknya dahsyat. Alam tara Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah anakku kamu perhatikan, Allah lah yang menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah yang menundukkan, bukan kita yang menundukkan. Dan menyempurnakan untuk menikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah ini, ya, tanpa pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberinya penerangan petunjuk. Luar biasa. Kurikulumnya Luqman ini. Nah, kita lihat pelajaran ke-11 nih. Di situ di dalam surah Luqman ayat 21 ya. Pentingnya sikap kritis dan menghindarkan fanatik buta. Nah, ini penting loh ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk memilih ikhtiari ya. We have many choice dalam menjalani hidup ini kan. Seberapa bisa pilihan kita itu serasi dengan petunjuk Allah. Jangan memilih choice yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Seberapa cerdas memilah dan memilih warisan apa namanya itu positif dari para leluhur kita. Gabungkan dengan kearifan lokal, nasihat-nasihat orang tua terdahulu, gabungkan inspirasi yang muncul dari Quran, gabungkan dengan analisis Anda sendiri, sintesakan kearifan lokal, kearifan leluhur, dan kearifan Al-Quran. Enak tuh, surah 21. Surah Luqman ayat 21 itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Jadi leluhur nih. Alau kana syayatin yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jadi kita diingatkan ajaran leluhur itu juga ada positifnya. Jangan mentang-mentang leluhur, wah bid'ah, musyrik dan sebagainya. Enggak. Nilai-nilai leluhur itu juga ada. Kearifan lokal juga ada. Dan itu nanti kita timbang-timbang berdasarkan kriterianya Quran. Gitu kan. Apabila dikatakan kepada mereka itu ikutilah apa yang diturunkan Allah, ikut itu. Kriterianya Allah dulu nih. Mereka menjawab, ya tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami. Nah itu kelemahan orang gagal. Tidak mengikuti Quran, hanya mengikuti leluhurnya. Nah logikanya kalau ingin sukses, ikuti kitab sucinya dan ikuti leluhurnya juga yang sesuai. Tapi pertimbangan yang paling benarnya kriteriumnya adalah Quran. Dan apakah mereka akan mengikuti leluhurnya, walaupun setan itu menyeru juga kepada mereka. Jadi ada nilai-nilai luhur itu juga ada campur tangan setannya. Kearifan lokal juga itu ada campur setannya juga. Maka itu yang tidak ada setannya itu kitab.
Tapi kitab itu sangat padat ya, sangat pendek. Nah, carikanlah nilai tambah dari Al-Quran itu kearifan lokal yang tidak ada setannya. Ya, bikini di pantai katanya bagus, nggak apa-apa. Quran mengatakan tidak. Anywhere you are, kamu dimanapun juga, kamu harus close, tutup auratnya. Oh, nenek moyang. Bukan, nenek moyangmu juga itu nyembah berhala. Yang syirik itu jangan diambil, tapi kearifan lokalnya ambil. Yang sesuai dengan Quran. Jadi bukan membuang semua kearifan lokal, bukan membuang semua tradisi orang tua, tidak. Yang bertentangan dengan Quran, jangan diambil. Yang serasi dengan Quran, itu penyempurna terhadap Al-Quran. Enaknya ya, kalau kita punya wawasan, memahami ayat ini. Ya, fanatik buta jangan. Nah, kemudian juga kita, pelajaran ke-12-nya itu, orang yang istiqamah dan membulatkan tekad setelah melakukan ikhtiar. Jadi kita sudah choice nih, kita sudah melakukan penelitian, istiqra, ya. Itu tidak akan mudah tergoyahkan karena ia seperti di backup oleh Al-Quran. Hmm, keyakinan saya ini, go ahead, jangan anjing menggonggong kafilah berlalu, lewat. Asal itu sudah istiqamah sesuai dengan pandangan kita dengan Quran. Wa may yuslim wajah ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Nah ya Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah setelah melakukan ikhtiarnya, sedangkan dia itu adalah orang berbuat kebaikan, sudah melakukan penelitiannya, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali atau hablum minallahnya itu dia kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Go ahead, ya Allah. Inilah surah Luqman. Pelajaran ke-13. Hmm. Tidak boleh berkecil hati di samping orang-orang arogan, orang kafir, di samping orang penguasa, di samping pemenang. Karena kita yakin Tuhan itu tidak tidur dan berada di samping orang yang benar. Jangan ngoyo, jangan ngalah kalau itu benar keyakinannya. Biarkan mereka berpesta di atas eh, kekufurannya. Jangan ikut-ikutan. Wa kafara fala yazunka kufra. Ilaina marjiukum. Nah ini dia. Farunabbiukum bima amilu innallaha alimu bidzati sudur. Itu kan. Jadi barang siapa kufur ya, maka kekufurannya itu janganlah menyedihkanmu. Jangan membuat Anda sedih karena kalah. Biarkan dia mabuk karena kemenangan. Hanya kepada kamilah mereka itu kembali. Lalu kami beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah itu dia. Nah, lalu sungguh Allah itu maha mengetahui segala isi hati. Nggak bisa dibohongi itu. Siapa yang hipokrit, mempertahankan yang salah, atau membela kebenaran, pasti Allah tahu. Nah, kita diminta, Faiza azam fatawakal Allah. Kalau kamu sudah yakin, berketetapan, istiqamalah pendapatnya. Tuhan nanti yang akan menunjukkan hasilnya. Ya. Fakuli malu fasayarallahu malakum. Berikhtiarlah, berbuatlah. Nanti Allah yang akan menunjukkan hasil jerih payahmu. Nah, pelajaran ke-14. Subhanallah, surah Luqman ini. Ya. Kita diwanti-wanti di dalam menjalani kehidupan ini. Hati-hati loh nak ya. Jangan sampai hanya karena kenikmatan sesaat, Anda lanjut, larut apa ya. Kamu nanti bisa hanyut dan berakibat fatal sepanjang masa. Itu perhatikan. Ayat 24 itu kan. Numatti'uhum qalila tsumma natturrahum ila adzabin wadid. Kami biarkan mereka itu bersenang-senang sebentar.
Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Jangan menjual akhiratnya dengan harga dunia yang murah. Mahal pun juga jangan. Hmm. Jadi kita diingatkan, menjalani kehidupan ini jangan sampai hanya kenikmatan sesaat, tapi kita mempertaruhkan keabadian hidup di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Numatiuhum qalila tsumma natur, ya. Tsumma naturuhum ila adzabin ghalid. Nauzubillah. Pelajaran ke-15. Kegagalan tidak selamanya disebabkan oleh ketidaktahuan. Nah, ini dia. Melainkan juga tidak adanya hidayah untuk mengikuti petunjuk itu. Banyak tuh orang pinter, banyak tuh profesor doktor, tapi mempertahankan kebatilan. Coba, di sini kita dinasihati, anak, ya, kegagalan tidak selamanya disebabkan oleh ketidaktahuan. Neraka tidak disebabkan oleh ketidaktahuan, tapi hidayah dari hatinya yang kurang. Mintalah hidayah itu. Banyak profesor menunjuki orang ke jalan yang sesat. Bersyukurlah kepada Allah, nak, karena diberi pengetahuan dan hidayah dalam batin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsarahum la ya'lamun. Nah, enaknya itu surah Luqman 25. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Atau sok tahu, atau pura-pura nggak tahu. Masa bodoh gitu kan. Ya Allah, ini luar biasa. Nah, inilah teman-teman, ya, 15 hikmah yang bisa kita peroleh dari surah Luqman ini. Semoga ini juga menjadi kurikulum hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.